Terima kasih saudara-saudara yang saya lihat dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah siap untuk kita bersama mengisi bejana hidup kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama masuki renungan harian. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa diperlengkapi dengan selengkap senjata rohani dalam kehidupan keimanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan pada saat ini yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita buka dalam kitab Yeremia. Yeremia di pasal 50 ayat 13 dan Yeremia pasal 51 ayat 62. Karena itu saya ajak kita bersama-sama untuk memperhatikan bagian firman Tuhan ini yang berkata, karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi. Sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya hendaknya kita senantiasa memiliki kehidupan yang rendah hati. Jangan kita arogansi, jangan kita sombong. Nah, itulah panggilan kita sebagai orang yang percaya. Nah, itu juga yang diharapkan terjadi dalam kehidupan umat, kehidupan Israel ketika mereka diperhadapkan dengan bangsa adidaya, yakni Asyur, Babel. Mereka itu adalah bangsa yang kuat, berkuasa. Babel yang arogansi, yang sombong dan tentu menakutkan akan menjadi reruntuhan, sebab Tuhan Allah yang akan memberi penghukuman atas kesombongan itu. Karena itu kesombongan itu, arogansi itu tidak ada tempatnya di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, di sini kita perhatikan bahwa firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel yang dalam kehidupan di negeri orang-orang Kasdim, mereka diberitahukan supaya dalam kehidupan ini mereka itu tetap menaikkan panji-panji kebenaran, dan itu harus dikabarkan, jangan disembunyikan, supaya umat itu mengatakan Babel telah direbut, dewa yang ada itu menjadi malu. Nah, karena itu ketika Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya itu pasti akan menjadi malu, dewa-dewanya yang keji sudah terkejut. Maka suatu bangsa yang menyerang dari utara membuat negeri itu menjadi tempat tandus. Tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun binatang. Semua lari lenyap. Nah, itu kesaksian dari narasi yang ada di Yeremia pasal 50 ayat 1-3. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan bagi pemulihan Israel ketika Israel itu mau bertobat. Sisa-sisa Israel itu akan kembali ke kampung halamannya, dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Nubuatan yang ada ini tentu memperlihatkan bahwa pertama, murka Tuhan kepada orang sombong yang menganggap remeh dan tidak berkuasanya Tuhan dalam ciptaannya. Sebagai konsekuensi, bukan kebahagiaan sejati yang didapat, melainkan apa yang disebut malapetaka. Yang kedua, bahwa sesungguhnya belas kasihan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan umatnya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaannya dari keterpurukan menuju pada kebahagiaan yang sejati. Nah, oleh karena itu saudara, di Yeremia pasal 51 tadi kita memperhatikan bahwa Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menggerakkan terhadap Babel, terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, suatu semangat pemusnah
Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari malapetaka. Sehingga di ayat 62 di pasal 51 kitab Yeremia, Tuhan katakan, Tuhan, Engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa Engkau akan melenyapkannya sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan Allah ingin memperlihatkan bahwa pertama, meskipun pertahanan Babel begitu luar biasa hebatnya, Babel tidak sanggup melindungi dirinya terhadap musuh-musuhnya. Yang kedua, meskipun Babel membangun kota-kota yang luar biasa megah, maka semuanya akan sia-sia, sebab mereka sedang melawan Tuhan Allah. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam, sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak-perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Itu kesaksian dari Yeremia 51 ayat 52 53. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita takutlah akan Tuhan dan bersandarlah hanya kepadanya, sebab Tuhan Allah yang memerintah dan memerintah semua dunia yang ada, bukan Babel, bukan penguasa dunia ini. Seperti yang tertulis, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan memberikan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, ini menjadi ingatan buat kita bahwa Tuhan itulah sumber pertolongan bagi kita. Tuhan itulah kekuatan bagi kita. Jangan sombong, jangan arogan, karena kesombongan di mata Tuhan itu kecil. Dia akan hancurkan, dia akan hukum. Jadi jangan sombong-sombong. Ketika dalam kehidupan kita mencapai cita-cita, kita mempunyai kekayaan yang banyak, jangan sombong. Karena semuanya itu hanya sementara, semuanya akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Amin.